Setelah berbagai keajaiban yang memenuhi masa kecil Krishna, dari Putana yang tewas oleh sentuhan bibirnya, hingga gunung Govardhana yang terangkat di atas ujung jarinya, keheningan Vrindavan perlahan kembali menata nafasnya. Namun di balik setiap keajaiban yang menakjubkan, ada satu kisah yang tumbuh jauh lebih halus, lebih lembut, dan lebih dalam. Sebuah kisah yang dimulai dengan tatapan pertama, melalui denting senyum yang nyaris tidak terlihat. Dan disinilah perjalanan kita memasuki episode yang paling suci dari hidup Krishna. Kisah tentang ia yang memandang Krishna bukan sebagai awatara, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai belahan jiwa, seorang yang bernama Radha. Mungkin pernah Anda bertanya dalam hati, mengapa ketika nama Krishna disebut, nama Radha selalu hadir lebih dahulu? Ada rahasia halus yang bergetar di balik dua nama itu, sebuah makna yang jauh lebih dalam dari sekadar sebutan sebuah nama belaka. Kisah Radha dan Krishna bukan hanya kisah cinta dua insan, tetapi cermin dari perjalanan suci antara jiwa yang merindukan asalnya dan Tuhan yang selalu menunggu dalam keheningan. Di titik itulah Radha berdiri, sebagai bakti yang murni, sebagai kerinduan yang menjadi doa. Dan kali ini, jika Anda bersabar menonton video ini sampai akhir, Anda akan segera memahaminya. Kita memulai perjalanan menuju cinta yang tidak bisa dibatasi oleh teks, waktu, ataupun kematian. Cinta yang lahir di langit Vrindavan dan terus hidup dalam hati setiap pencari. Vrindavan pada sebuah senja yang lembut, ketika matahari perlahan turun di balik pepohonan dan angin membawa aroma tanah yang hangat. Di tengah ketenangan itu terdengar suara seruling Krishna, bening, jernih, seolah memanggil hati siapapun yang mendengarnya. Suara itu membuat sungai berhenti bergelombang. Burung-burung menggantungkan sayapnya di udara, bahkan pepohonan seperti menahan napas agar tidak mengganggu keindahannya. Para gopi yang sedang menumbuk gandum, menimba air, atau menggembala sapi pun meletakkan segalanya dan berlari mengikuti nada itu. Masing-masing merasa bahwa seruling itu diperdengarkan hanya untuk mereka. Namun di antara kerumunan yang terpesona, ada satu jiwa yang berbeda, Radha. Seluruh Vrindavan tahu, meski Krishna dicintai semua orang, keindahan lilanya baru menjadi sempurna ketika Radha berada di sisinya. Karena Radha adalah bhakti yang mengambil wujud. Ia mencintai bukan untuk memiliki, tetapi untuk melebur menjadi satu dengan Krishna. Di tengah hening itu, rasa lela dimulai. Krishna berdiri di antara para gopi, dan dengan kekuatan mayanya, ia membuat setiap gopi merasa bahwa hanya merekalah satu-satunya yang menggenggam perhatiannya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Radha melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Krishna yang sama, tersenyum yang sama, dan kasih yang ia rasakan dibagikan kepada semua orang.
rasa pedih halus menyentuh hatinya. Bukan cemburu seperti manusia, tetapi luka kecil dari cinta yang ingin merasa istimewa. Apakah cintaku sama seperti yang lain? Begitu hatinya berbisik. Dan dengan langkah pelan, Radha meninggalkan lingkaran tarian itu. Ketika Radha pergi, keajaiban pun terjadi. Musik terhenti, gerakan para gopi membeku, dan Krishna, dia pun tiba-tiba menghilang dari semuanya. Dengan suara lembut ia berkata, "Di mana tidak ada Radha, di situ aku pun tidak ada." Karena bagi Krishna, Radha bukan sekadar penari dalam rasa lila. Ia adalah pusat dari seluruh cintanya, napas yang membuat lila itu hidup. Cinta Radha kepada Krishna memiliki warna yang tak pernah sederhana. Ada rindu, ada cemburu, ada marah, ada manja. Namun semua itu bukan kelemahan, melainkan bentuk paling murni dari bakti. Sebuah cinta yang begitu tulus, hingga seluruh alam pun ikut berhenti ketika ia merasa terluka. Ketika fajar terakhir itu tiba, Krishna harus meninggalkan Vrindavan menuju Mathura, menunaikan takdirnya, menegakkan dharma, dan mengakhiri tirani Kamsa. Langkahnya menjauh, namun gema serulingnya masih tersisa di udara, seakan enggan berpisah dari tanah yang membesarkannya. Sejak Krishna pergi, seluruh Vrindavan terasa kosong. Desa itu kehilangan cahaya yang dulu memantul dari senyum Krishna. Namun Radha tetap tinggal. Bagi Radha, perpisahan ini bukan sekadar jarak antara dua kota. Ini adalah tapasya, sebuah pengorbanan batin yang tak terucap. Setiap pagi ia menatap jalan yang dilewati Krishna, dan setiap malam ia merasakan hening yang menyusup jauh ke dalam jiwanya. Rindu yang menyakitkan menjadi sahabat yang selalu datang, tetapi justru dari luka itulah cintanya tumbuh semakin dalam. Penyair suci seperti Surdas dan Jayadewa pernah berkata bahwa cinta paling murni bukanlah mereka yang bersatu, tetapi yang bertahan dalam perpisahan. Dan Radha adalah perwujudan dari itu, jiwa yang berubah, bukan karena pelukan yang ia terima, tetapi karena kekosongan yang harus ia jalani. Dalam setiap air mata Radha, ada penyatuan yang lebih tinggi. Dalam setiap rindu yang ia tahan, ada jalan menuju Tuhan, yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani mencintai tanpa meminta kembali. Radha tidak pernah menuntut apapun dari Krishna. Ia tidak meminta pernikahan, gelar, ataupun pengakuan dunia. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, kehadiran Krishna, walau hanya sekejap, walau hanya dalam ingatan. Cinta Radha adalah penyerahan tanpa syarat, seolah setiap helaan napasnya berkata, "Apapun yang terjadi, seluruh diriku adalah milikmu." Inilah sebabnya nama Radha selalu disebut terlebih dahulu. Sebab sebelum seseorang dapat memahami Krishna, ia harus memahami bhakti. Sebelum seseorang bisa mendekati Tuhan, hatinya harus menjadi Radha, bersih, siap, dan penuh kasih. Radha adalah benihnya, Krishna adalah pohon yang tumbuh darinya. Dari cinta yang tak pernah meminta itu, lahirlah karya-karya abadi. Para penyair seperti Surdas dan Merabai menulis dengan air mata Radha sebagai tintanya. Para penari klasik menggambarkan rindu Radha dalam setiap gerakan tangannya, dalam setiap putaran tubuhnya. Dan di setiap lukisan, pahatan, serta lagu-lagu kuno, Radha berdiri sebagai jiwa yang mencintai tanpa pamrih, cinta yang tidak membutuhkan dunia untuk mengakuinya,
karena dunia sendiri telah berubah oleh cintanya. Ketika rindu menjadi satu-satunya cahaya yang tak pernah padam di dalam dadanya, Radha akhirnya sampai pada titik di mana semesta kembali memutar benang takdirnya. Di balik sunyi yang panjang itu, ada satu pertemuan yang menunggu, bukan untuk menyembuhkan, bukan pula untuk mengulang kebahagiaan lama, melainkan untuk menuntaskan sesuatu yang lebih halus dari cinta, lebih dalam dari luka. Di episode selanjutnya, kita akan melihat kembali pertemuan terakhir itu.